Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau ya malam. Ya tergantung bagi kapan teman-teman menonton saya. Pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah mampir di video saya yang sebentar akan menjelaskan tentunya mengenai Hamming code ya, sesuai judul yang tertera di bawah. Nah, yang kedua, tentunya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman bisa tahu siapa saya sebenarnya. Nah, siapa saya sebenarnya? Nah, perkenalkan, nama saya Abid Muzaffar Tajuddin dengan NIM nomor induk mahasiswa 42622-051. Saya dari kelas 1B D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, yang dimana prodi ini berjurusan Teknik Elektro di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang atau Makassar. Ujung Pandang ya. Nah, di video ini teman-teman kita akan membahas, atau lebih tepatnya saya akan membahas bagaimana Hamming code itu sebenarnya. Nah, sebelum kita membahas satu soal, terlebih dahulu tentunya saya akan menjelaskan dulu tentang Hamming code sendiri. Nah, penjelasan dari Hamming code yaitu atau kode Hamming adalah kode linear untuk deteksi kesalahan yang dapat mendeteksi hingga 2 kesalahan bit simultan tentunya dan mampu memperbaiki kesalahan bit tunggal. Nah, metode ini salah satu jenis linear error correction code yang sederhana. Dengan metode ini keuntungannya yaitu tentunya yang pertama tadi, cara kerjanya yang cukup sederhana, dan yang kedua tidak membutuhkan alokasi memori yang banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu soal biar teman-teman bisa lebih paham apa itu Hamming code. Oke, check it out. Oke, baik teman-teman. Jadi kita sini mempunyai soal yaitu sen 00110010 dengan berjumlah 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, makanya di sini kenapa tertulis 8 bit, karena jumlahnya adalah 8 bit. Nah, 8 bit juga itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Tapi di sini ada rumusnya 2 pangkat n tambah 1. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Jadi n itu sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi sekarang kita sudah mempunyai 12 bit. Namun sebelum itu kita jabarkan dulu satu persatu. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ketentuan batas dari 2 berpangkatan ini sesuai dengan jumlah bit sebelumnya, yaitu 8. Jadi karena kita mempunyai 8 bit, berarti sampai 2 pangkat 3 saja. Selanjutnya kita menjabarkan satu persatu dari tiap bitnya. Jadi kita di sini mempunyai 12 garis, 12 yang berarti 12 simbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Nah, di sini ada simbol P dan D. P yaitu bit yang belum mempunyai data atau belum mempunyai nilai. Karena di sini tadi sudah ditentukan bahwa data 1 bit 1, bit 2, bit 4, bit 8 itu sama juga kalau dikatakan bit-bit tersebut yang belum mempunyai data. Nah, jadi kita masukkan dari bit 1. Jadi saya menghitungnya dari sebelah kanan. Boleh juga dari sebelah kiri dengan ketentuan P1, P2 atau bit 1, bit 2 nya itu juga dari sebelah kiri. Nah, karena saya menghitungnya dari sebelah kanan, jadi ini bit 1, bit 2, bit 3. Jadi bit 1 itu sama dengan P1. Saya beri tanda.
Jadi P1, P2, P4, P8 adalah bit-bit yang sekali lagi yang belum mempunyai data, teman-teman. Jadi ini yang belum mempunyai data. Salah. Yang belum mempunyai data. Yang belum mempunyai data. Lalu bagaimana caranya kita mencari datanya? Yaitu sebagai berikut. Jadi cara setiap P1, P2, P4, P8 itu mempunyai cara-cara yang berbeda. P1 yaitu kita menghitungnya dari sebelah kanan, tetapi dengan syarat mengambil satu angka, skip satu angka, ambil satu angka, skip satu angka. Jadi caranya itu selang-seling. Nah, kita mulai dari P1. Karena P1 di sini belum mempunyai angka, jadi kita mulainya dari D1 yang sudah mempunyai angka, yaitu 0. Namun sebelumnya kita dapat dari mana ini angka data-data dari D? Itu dari soalnya. Nih, 00, 11, 00, 10, 00, 11, 00, 10. Jadi soalnya kita masukkan saja ke dalam bit-bitnya dengan barisan seperti ini, posisi seperti ini. Lalu kita ingin menghitung P1. P1 tadi itu syaratnya itu ambil 1, skip 1, ambil 1, skip 1. Jadi kita mulai dari D1. D1 ambil yaitu 0, ditambah. Karena ini tidak mempunyai data, jadi kita tidak hitung. Ditambah D2 ambil yaitu 1, tambah D3 kita tidak ambil, D4 kita ambil 0, ditambah P8 tidak diambil karena belum mempunyai data. Terus selanjutnya D5 skip, berarti karena di sini tadi sudah ambil, di sini skip, ini ambil, ini skip, ini ambil. Jadi kita ambil D6 1 dan D8 0. Nah, ini hasilnya 2 kan? Jadi ini hasilnya 2. Nah, sedangkan P2 caranya yaitu ambil 2, skip 2, ambil 2, skip 2. Kita mulainya juga dari D1. Jadi D1 ambil, ini D2, D3 skip, D4 ambil, D5, D6 skip. Jadi D1 0, ditambah D2, D3 ambil, jadi 1 tambah 0, 1 ditambah 0, D4 skip, D5 D4, D5 skip, selanjutnya kita ambil D6. D5, D6 itu skip, D7, D8 itu kita ambil. Jadi tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Nah, lalu P4. Gimana cara mencari P4? Yaitu ambil 4, skip 4. Jadi kita ambil dari D4. Kan P4 nya di sini. Jadi kita ambil dari D2. D2 itu 1. 1 ditambah D3, D4 juga ambil. Jadi D2, D3, D4 ambil, ditambah 0 tambah 0. Ini skip. Jadi sama dengan 1.
Terus P8 bagaimana? P8 kan P8 nya di sini. Jadi kita mulai dari D5, D6, D7, D8. Jadi harusnya D8 itu ambil 8, skip juga 8. Tapi karena di sini hanya sampai D8, jadi hanya 4 yang kita ambil. Jadi D5, D6, D7, D8. Jadi 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 2. Namun ini masing-masing mempunyai ketentuan bahwa nilai genap itu sama dengan true yang kita beri simbol 0. True yang berarti true yang berarti 0, karena simbol dari true adalah 0. Sedangkan S simbol kita anggap true karena 2 itu genap. Jadi ganjil itu false, genap itu true. Sedangkan di P2 itu dapat 1 ganjil, berarti false, yang disimbolkan dengan angka 1. Jadi 0 itu true, false itu 1. Begitu juga dengan P4. Karena ganjil makanya false yang berarti 1. Ini genap berarti true yang disimbolkan dengan 0. Jadi kita sudah mempunyai sen P1, P2, P4, P8 yaitu 0, 1, 1, 0. Jadi teman-teman bisa masukkan P1 nya itu 0, P2 nya itu 1, P4 nya itu 1, P8 nya itu 0. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui bahwa yang false terdapat pada bit 2 dan bit 4, yang berarti P2 ditambah P4 sama dengan 6, karena P2 tambah P4 sama dengan 6. Nah, ini sudah persis sama soal bahwa mendeteksi terjadinya error pada bit 6. Ini bisa dibuktikan bahwa terjadi di bit 6. Bit 6 itu ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di D3. Nah, sini teman-teman bisa tandai. Karena false itu adalah 1, berarti bit 6 kita ganti menjadi 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi D3 atau bit 6 kita bisa beri tanda false 1. Makanya berubah, makanya itu sudah terjadi pada resave dan send sudah mempunyai soal angka yang berbeda, karena di resave kita sudah mengetahui di mana letak kesalahan bitnya, yaitu berada pada bit 6. Nah, teman-teman bisa bandingkan. Terjadi pada bit 6. Atau berada di D3. Nah, D3 nya di resave itu ada di sini kan, karena kan D itu hanya 1, 2, 3. Jadi ada di sini. Sama dengan pola tadi dan sama cara pencariannya. Kalau P1 skip 1, ambil 1 skip 1,
Kalau P2 ambil 2 skip 2, kalau P4 ambil 4 skip 4, kalau P8 ambil 8 skip 8, sehingga mendapatkan hasil semuanya sudah true karena sudah 0 0 0 0 semua, sudah genap semuanya. Nah, beginilah Hamming code bekerja, mendeteksi keeroran pada bit ke-6. Teman-teman juga bisa jumlahkan ini, send dan receive, teman-teman bisa jumlahkan. Tapi yang dijumlahkan adalah pada posisi ininya, P-nya, P1, P2, P4, P8. Send tentunya berbeda dengan P1, P2, P4, P8 pada receive, karena P2 dan P4 pada send ditentukan bahwa false, sedangkan di receive itu true. Jadi sama juga dikatakan bahwa sudah terdeteksi bahwa pada bit ke-6 itu terjadi error. Begitulah Hamming code bekerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.